Uwais Al-Qarni, namanya tertulis di langit, tak dikenal penduduk bumi, namun ia dirindui Nabi. Uwais Al-Qarni, pada ibunda ia berbakti, Allah beri derajat tinggi, syafaatnya pasti terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan, namaku Fian Fulfian Alfaza. Kali ini Fian akan membawakan kisah Uwais Al-Qarni. Dikisahkan dari negeri Yaman, ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Menariknya, Uwais belum pernah bertemu dengan Rasulullah, padahal ia hidup di zaman Rasulullah. Walaupun ia belum pernah bertemu dengan Rasulullah, namanya sudah dikenal oleh Rasulullah dan penduduk langit. Loh, kenapa bisa ya teman-teman? Mau tahu nggak? Begini kisahnya. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yatim yang tinggal di negeri Yaman. Sehari-harinya ia bekerja sebagai pengembala domba. Allah memberikan Uwais penyakit kulit sehingga di tubuhnya penuh dengan bulatan-bulatan putih. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Dalam riwayatnya, Uwais diceritakan sama sekali belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Ibunya sudah tua, lumpuh dan buta. Jadi, mana mungkin Uwais tega meninggalkan ibunya sendirian? Semua tetangga Uwais sudah pernah bertemu dengan Rasulullah. Hal ini buat Uwais menjadi sedih. Ia hanya bisa menangis. Tapi ia menguatkan diri sendiri dan percaya bahwa satu-satunya cara sebagai penebus rindu kepada Rasulullah adalah berbuat baik kepada ibunya. Karena berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, adalah perintah Rasulullah. Pada suatu hari, wahai anakku Uwais, mungkin ibu tidak akan hidup lebih lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji, nak. Baik ibu, akan aku usahakan. Semoga Allah memberi jalan dan kemudahan. Mendengar permintaan ibunya, Uwais kebingungan. Jarak dari Yaman sampai Mekah sangat jauh. Apalagi dengan kondisi ibunya yang tua, buta, dan lumpuh. Sambil berpikir, ia bergumam dalam hati. Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantar ibuku sampai Mekah? Lewati padang pasir yang tandus dan jaraknya pun sangat jauh. Aku juga tidak memiliki uang dan kendaraan untuk mengantar ibuku sampai sana, ya Allah. Kemudian ia teringat sesuatu. Oh iya ya, sepertinya aku masih ada sedikit uang. Semoga dengan uang itu aku bisa membeli anak sapi. Dan dengan anak sapi itu aku bisa melatih kekuatan otot-ototku. Setelah membeli anak sapi, Uwais mulai berlatih. Ia menggendong anak sapi, menaiki dan menuruni bukit. Hari berganti hari, sapi itu pun semakin besar. Begitu pula Uwais pun semakin kuat karena berlatih setiap hari. Namun teman-teman,
Para tetangganya malah menertawakan kelakuan Uwais. "Hei Uwais, apa yang kamu lakukan dengan sapi itu? Kamu bertingkah seperti orang aneh." "Lihat semua ini, Uwais sudah gila." Uwais tidak mendengar perkataan tetangganya dan terus berlatih. Saat musim haji pun tiba. "Ibu, marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Musim haji sudah tiba, Ibu. Aku akan menggendong ibu sampai Mekah." "Wahai anakku Uwais, apa ibu tidak salah dengar? Kamu akan menggendong ibu sampai sampai Mekah. Apakah kamu sanggup dan kuat, nak?" "Iya, Ibu. Marilah naik ke punggungku. Insya Allah dengan ridhomu dan ridho Allah, aku sanggup." Uwais memulai perjalanan dari Yaman sampai Mekah dengan menggendong ibunya. Penduduk sekitar barulah tahu mengapa Uwais menggendong anak sapi naik turun bukit. Ternyata agar Uwais kuat menggendong ibunya untuk naik haji. Uwais rela melewati jalan yang sangat sulit dan jauh demi ibunya. Uwais tetap tegap berjalan dengan menggendong ibunya sampai depan Ka'bah. Ibu Uwais menangis haru karena akhirnya sampai di Ka'bah. "Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di Mekah." Uwais kemudian berdoa di depan Ka'bah. "Ya Allah, ya Rabbiku, ampunilah dosa-dosa ibuku ini. Seorang wanita yang sangat mulia bagiku. Masukkanlah dia ke surga-Mu, ya Allah." Ibunya bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosa-dosamu, nak?" "Ibu, jika Allah mengampuni dosa-dosa ibu, maka pasti Allah akan memasukkan ibu ke surga. Dan bagiku, cukuplah ridho ibu yang akan membawa aku ke surga." Allah mendengar doa mereka. Setelah Uwais selesai berdoa, tiba-tiba terjadilah keajaiban. Penyakit kulit yang ada di tubuh Uwais hilang. Hanya tertinggal satu bulatan putih di tengkuknya. Tahun demi tahun berlalu. Uwais pun meninggal dunia. Tetapi hal aneh terjadi. Penduduk Yaman pun gempar. Mereka merasa heran. Kenapa yang takziah dan mengurus jenazah Uwais banyak sekali? Ternyata mereka adalah malaikat utusan Allah untuk mengurus jenazah Uwais. Penduduk Yaman pun tahu dan menyimpulkan bahwa Uwais bukanlah manusia yang terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Nah teman-teman, itulah kisah Uwais. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah selalu hormat, patuh, dan taat kepada orang tua kita, terutama ibu, karena disebutkan dalam beberapa hadis keutamaan ibu dan doa ibu sangatlah mustajab. Jadi semoga doa-doa ibu kita bisa masukkan anak-anaknya ke surga ya. Amin. Uwais Al-Qarni membopong ibunda tercinta dari Yaman menuju Mekah untuk beribadah haji. Uwais Al-Qarni hatinya ingin jumpa Nabi, namun betapa sedih hati Nabi tercinta telah pergi. Salam anak soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.